Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang teman-teman petani kemukus. Lama tidak buat video. Nah, kali ini akan ada video mengenai teknik pembiaran rumput. Dan ini habis pemangkasan. Ya. Hasilnya seperti ini dan seperti apa tata caranya, terus ikuti, jangan di skip. Bagi yang berkenan silahkan tambah subscriber dan jam tayangnya. Tuh ada, ini alhamdulillah lolos dari serangan hama jamur. Untuk yang tanpa teknik ini atau yang selalu bersih, alhamdulillah sudah habis. Sisa-sisa beberapa itu pun setelah dibiarkan gulmanya tumbuh dengan subur. Nah, tapi bukan ini lokasinya. Ini memang salah satu lokasi yang sering saya bicarakan di video saya yang sebelumnya. Dan alhamdulillah menunjukkan tanda-tanda keberhasilan. Oke, saya turun dulu. Nah, untuk keterangan, ini bawahnya memang sudah saya sengaja untuk kecil atau besarnya itu untuk penelitian. Karena apa? Yang lahan saya yang selalu bersih itu malah setiap tahun pasti ada yang mati, bahkan mati total semua. Nah, sedangkan 1-2 lokasi yang saya biarkan seperti ini, gulmanya itu tumbuh seperti ini, itu malah aman. Dan ini salah satu lokasi yang aman, yang gulmanya tumbuh. Nah, ini ya, rumput-rumput atau apapun yang tumbuh biarkan. Nah, kemungkinan pikiran kita itu sama di awal-awal percobaan itu nanti nutrisinya bagaimana. Itu jangan khawatir. Memang dalam segi pacu pertumbuhan itu nggak beda jauh, lebih lambat yang gulmanya seperti ini, tapi itu lebih aman. Kalau yang selalu bersih kita kasih pupuk ini itu memang lebih cepat, tapi jauh lebih rawan. Nah, intinya kecepatan pertumbuhan itu tidak 100% dipengaruhi dari bagian perakaran, tapi kita lihat aja di bagian sinar matahari. Nah, ini ada beberapa contoh. Ini ya, ini kena ini. Nah, sedangkan yang itu bisa masuk. Nah, kita dekati, terus kita amati. Lama nggak bikin video bukan berarti off, tapi memang sekedar meneliti dulu, mengamati hasil dari praktek saya. Nah, ini yang tadi ya, yang pertama yang off atau sinar mataharinya kurang. Ini hasilnya seperti ini. Ini penanaman bareng dari bibit yang sama. Intinya kelasnya sama. Nah, ini karena kurang sinar matahari, efeknya seperti ini. Ya, bisa diamati. Kemudian kita naik ke atas. Nah, ini yang dalam masa perawatan. Ini cara ngerawatnya begini. Saya perlihatkan dulu. Nah, ini masa perawatan. Ini kalau mau cepat, ini pakai, nah seperti ini. Nah, ini jangan sampai dari bawah ya, sampai bawah itu jangan. Cukup sinar matahari masuk seperti ini. Nah, intinya di sekitaran perakaran itu jangan terlalu nutup. Ya, di sekitar perakaran itu jangan terlalu nutup kepada batang-batang yang ini. Nah, nanti jadinya seperti ini. Kalau nutup itu dia akan kecil terus naik sampai ke atas. Nah, sedangkan kalau kita potong tipis-tipis,
bila mana memungkinkan sinar mataharinya, nah kita potong di sini. Ini nanti tumbuhnya akan lebih bagus. Tapi jika tidak mungkin, nggak usah dipotong. Motongnya di arah yang sudah terkena sinar matahari. Nah, ini salah satu contoh perawatan untuk yang masih kecil. Yang masih besar ya sama aja. Setahun dua kali lah, 2 kali dibabat-babat. Nggak usah sampai tanah, seperti ini aja. Karena perakaran kemukus itu sangat mirip dengan perakaran vanili dan cabai. Dimana bila di sekitar perakaran akarnya itu kena cangkul atau apa yang sering-sering dibolak-balik, itu justru malah lebih rawan. Itu kalau di tempat saya ya. Kalau di tempat kalian mungkin ada yang sama, ada yang beda, karena beda lokasi tentu saja beda. Nah, kemudian ini tadi ya habis ngerumput. Ini penanaman sulur cacing ya. Penanaman sulur cacing sama seperti di video-video saya ya. Sulur cacing karakternya seperti ini jadinya. Tapi jangan khawatir, ini sudah buah sama hampir, cuman beda tipis banget. Nah, kemudian ini buahnya sebenarnya banyak tuh. Nah, seperti ini, yang atasnya itu dipotongi, rajin dipotongi untuk yang menghalangi sinar matahari. Ranting-ranting ini dipotong. Nah, untuk bagian bawah nggak usah terlalu sering-sering terbuka. Ia butuh, dalam bahasa pertanian itu mulsa. Mulsa itu ya mulsa, pelindung untuk menjaga tanah selalu lembab tapi tidak terlalu lembab. Karena apa? Ini ya, ini rumput-rumput ini akarnya juga menyerap. Nah, kemudian di daunan yang kering itu akan jatuh menjadi kompos yang aman, netral, kemudian diserap oleh akar kemukus ini. Akar kemukus 60% itu ngambang di atas seperti akar vanili. Nah, ini ada seperti ini. Ini namanya talas ya. Talas ini ya cukup membantu sih, cukup membantu untuk menyerap kadar air yang berlebih atau nitrogen yang berlebih yang akan menyerap. Tenang aja, sini sudah sekalian saya buktikan ya bahwa akar talas atau ini kan dimanfaatin umbinya ya, umbinya itu. Nah, kadang dalam teori sebuah tanaman yang mengandalkan umbi atau berumbi itu rakus akan unsur hara. Nah, ini buktinya, ini tetap subur, ini tetap subur. Itu menunjukkan bahwa makanan daripada kemukus ini sama talas atau tanaman umbi yang katanya itu rakus akan nutrisi, itu mungkin hanya beberapa persen yang sama, lainnya beda. Nyatanya ini berdampingan. Itu jaraknya berapa? Enggak ada 1 meter ya. Ini subur ya, ini talas nih, subur. Itu ya beberapa meter, ini beberapa meter tuh, tapi nyatanya seperti ini. Nah, kalau saya mungkin tidak terlalu mengandalkan teori ya, tapi saya lebih mengandalkan praktek, uji langsung. Nah, kadang memang ada sebuah tanaman yang tidak cocok disandingkan ya, misalkan tanaman ini dengan apa, tanaman ini dengan apa, tapi nyatanya ini cocok. Kemukus saya sandingkan dengan umbi atau talas, ini cocok. Nah, kita ke depan lagi ya, lihat di sana. Nah, ini ya bagi teman-teman yang mau menanam atau mengkebun atau berkebun, alangkah baiknya disiapkan 1 tahun sebelum mau tanam tajarnya seperti ini. Nah, 1 tahun itu ya, 1 tahun itu pasti terjadi hal-hal seperti ini.
Nah, bagaimana caranya mengatasi? Nah, seperti ini. Kita babat-babat, kalau yang belum ditanami tipis langsung sampai tanah nggak apa-apa. Nah, babadan ini nantinya akan jadi makanan ya, atau jadi kompos sebelum kita tanami. Nah, ini kebetulan sudah, jadi kita buka ya, untuk contoh perawatan aja dulu. Kalau yang belum ya seperti ini, kalau yang sudah ya seperti ini. Tapi jangan apa, langsung sampai tanah. Kalau udah ada tanamannya, kecuali belum, nggak masalah. Nah, kita buka untuk yang sudah ada tanamannya, itu seperti ini. Nah, ini ya, dilihat dulu ada sulurnya atau enggak, karena kemukus kalau ketutup langsung seperti tadi itu nggak bisa, dia paling nyulur-nyulur ke tanah nih. Nah, kalau yang nyulurnya ke tanah seperti ini, nah seperti ini, nah kita tempelin aja begini, diikat, nanti dia akan nempel dan naik. Nah, ini paling lama itu 2 minggu setelah dibuka seperti ini ya. Nah, setelah dibuka seperti ini paling 2 minggu itu sudah tumbuh sulur. Nah, kemudian itu kan sudah adaptasi sebenarnya akarnya. Kok terjadi terlalu rimbun seperti ini? Nah, ini kita sisakan yang kecil aja. Nah, seperti ini. Jadi ya akan memberi sinar matahari untuk masuk, nantinya akan tumbuh lagi. Nah, kemudian jika punya ternak ini ya, nanti saya ambil buat makan ternak. Nah, kemudian ini ada, ini talas lagi, itu talas lagi. Nyatanya tetap pada tumbuh subur, berarti ini cocok. Ini ada tanamannya juga. Nah, untuk perawatannya cukup seperti ini teman-teman yang sudah ada tanamannya. Ini nanti kalau udah di atas rumput nggak usah terlalu sering, biarin rumputnya sampai empuk seperti ini nggak apa-apa, malah aman. Tapi kalau yang masih pendek ya seperti ini, kita harus telaten. Nah, seperti ini ya, jadinya seperti ini. Jadi dalam perakaran kalau masih pendek seperti ini, secara otomatis itu akarnya belum terlalu jauh. Jadi dibabat-babat. Kalau sudah tinggi, akarnya udah jauh, itu jangan terlalu nempel babatnya, nantinya perakarannya terganggu. Nah, kemudian untuk perawatan atasnya sama, kita potong yang menghalangi sinar matahari. Nah, seperti ini ya. Ini kalau memang pohonnya masih kecil jangan terlalu tinggi, langsung potong habis. Nah, seperti ini. Kecuali musim kemarau. Kalau musim kemarau dia butuh perlindungan, artinya jangan dipotong, dikurangi aja rantingnya. Nah, kalau musim penghujan seperti ini dia butuh sinar matahari, jadi berani dipotong habis untuk ranting tajar. Nah, ini ya, ini tuh. Nah, ini akarnya di sekitarannya itu rumputnya sampai seperti ini, tetap subur. Nih, dia sudah buah beberapa kali, kemarin buah, sekarang buah lagi, dan itu tunas lagi. Biasanya kalau tunas sambil berbunga. Tanaman ini juga sudah ada kok di YouTube saya, kemarin kayaknya saya unggah. Ini yang sulur gantungnya sudah sampai tanah nih. Nih, ini bisa dibalik, dicantolin ke sana atau di sini, karena seperti itu juga bisa. Nih, talas ini. Nah, ini seperti ini. Itu buahnya juga ada.
Nah, ini juga ada itu, tapi kurang sinar matahari, ada pohon cengkeh. Nah, seperti ini. Jadi intinya perawatan kemukus itu kalau menurut saya sesuai yang saya alami dan saya praktekkan, hasil uji coba saya yang selalu bersih, yang bergulma seperti ini, itu lebih enakan yang bergulma. Satu, selain kita los ya, cuman mengatasi rantingnya, enggak mengatasi bagian bawahnya. Nah, ini terjaga loh. Secara otomatis nutrisi perakaran dan sebagainya itu terjaga. Yang kedua, keuntungannya adalah seperti ini. Nah, ketika kita biarkan, dia muncul sulur-sulur seperti ini yang bisa kita jadikan untuk bibit. Ini dari sulur dari sini. Nah, ini sulur ini nanti kalau menemukan tajar lagi, dia merambat lagi. Ini yang langsung sulur, langsung dari tanah naik. Nah, seperti itu. Ya intinya dipotong lah tipis-tipis berkala. Kalau sering dicangkul, saya sudah beberapa lokasi, beberapa kali saya ulangi, hasilnya tetap sama, yaitu zong. Setiap musim hujan, apalagi curah hujan ekstrim kayak tahun kemarin itu, tetap aja habis. Tapi yang ini memang sudah beberapa tahun itu aman, memang yang metode perawatannya seperti itu tetap aman. Seperti ini itu aman, lebih terjaga dari serangan jamur. Karena apa saya melakukan hal ini ya bukan tanpa dasar ya. Saya melakukan ini dengan dasar awal, yaitu pengamatan dari hutan rimba, di mana hutan rimba itu setiap titik tanah itu ada tumbuhannya yang tumbuh secara alami, tapi kemukus di sana aman. Nah, dari situ saya praktek beberapa metode yang selalu bersih, yang pakai mulsa, alami atau rumput seperti ini, itu tetap paling aman yang teknik seperti ini. Nah, kita kembali ke sini ya. Kita kembali ke sini, di mana perakaran untuk tanaman kemukus itu sangat mirip dengan cabai sambal, terus vanili, kemukus. Nah, ketiga tanaman itu sangat mirip banget. Dimana ketika kita otak-atik bagian perakarannya, dia tidak tahan atau lebih lemah ya dalam serangan jamur. Nih, mungkin ada yang bertanya-tanya kok lama enggak bikin konten. Ya saya memang sibuk ya, kemudian memang sengaja untuk melihat seberapa jauh teknik ini bertahan. Nah, alhasil alhamdulillah seperti ini, malah kita enak, pohonnya juga enak, aman dan bertahan. Nah, ini di pohon kopi ya, pohon kopi jos untuk tajar memang oke. Ini awalnya tegap, lama-lama setelah kemukusnya lebat dia jadi miring, dan secara alami dia miring, tapi itu menjadikan sebuah keuntungan ya, sebuah keuntungan untuk kita, karena ditajar yang miring kemukus akan jauh lebih bagus. Nah, ini pohon kopi ada nutrisi tersendiri di dalam setiap kulit atau akar kat yang menempel di kulit pohon kopi. Nah, bagi yang punya kebun kopi yang sudah tua tidak produktif, jangan langsung ditebang. Ini di bawahnya ada lagi, di pohon gamal atau Lereside atau ki hujan. Nih, ini rendah, sinar mataharinya oke, buahnya agak kerdil. Itu yang atas di pohon kopi yang baliknya tadi. Nah,
Seperti ini karakter kemukus, kurang lebihnya seperti itu. Memang ada ya, ada. Kadang ada yang bantah sih. Ada yang nyatanya saya teknik seperti itu tetap aja mati. Tapi dari pengamatan saya dari berbagai daerah, saya sering lihat entah itu di pinggir jalan, entah itu memang sengaja saya lihat. Saya jalan-jalan mengikuti jalan lah intinya, nggak tahu arah kemana, lihat pohon kemukus sambil ngamati. Itu tetap kematiannya banyak yang lahannya selalu bersih ketimbang yang lahannya penuh gulma seperti ini. Itu fakta. Untuk mengenai apa namanya buahnya bagus atau enggak tergantung sinar matahari yang masuk. Itu hasil dari pengamatan saya yang sudah lama saya amati. Nah, kalau untuk misalkan pemupukan dengan kotoran kambing, nah itu sangat umum dilakukan buat para petani. Itu kalau saran saya misalkan itu pohon kemukus ya, ada pohon pisang di sini, yang dipupuk pohon pisangnya, jangan kemukusnya. Karena mungkin tahun ini dia akan lolos, tapi tahun depan belum tentu. Kebanyakan kejadian tahun ini bagus banget memang, tapi tahun depan ya drop dan mati. Kebanyakan seperti itu. Tapi yang memang mupuknya misalkan itu ya, misalkan di sana pohon kemukus, nah di pohon sengon itu yang dipupuk itu jauh lebih aman, terus efeknya buahnya tetap oke, tapi pohonnya aman, tapi dengan syarat atasnya juga ada sinar matahari. Kalau atasnya sudah rimbun ya berat, malah itu semakin rawan. Nih ya, pohon seperti ini makanan kambing itu jelek, kurang bagus untuk tajar. Saya juga praktek, nggak hanya ngonten, nggak hanya apa, saya sudah praktek sendiri. Ini nanamnya ya bareng seperti yang di sana tadi. Alhasil seperti ini. Ini kalau di sini namanya pohon jurang. Ini buat pakan kambing. Nah, dulu ya iseng-iseng sambil uji coba. Ternyata memang kurang bagus. Ada beberapa pohon yang kurang bagus. Nah, itu yang video awal. Itu yang tadi pertama itu di pohon kaliandra, itu bagus, cuman kelemahannya kadang ada uletnya kalau kaliandra dan akhirnya patah. Nah, ini di gamal kekurangannya adalah saat musim hujan dia terlalu lebat, saat kemarau dia rontok. Itu kelemahan untuk tajar gamal. Kalau kaliandra kemarau pun bisa dibuat rimbun, penghujan lebat buat pakan kambing. Intinya seperti itu. Nah, oke. Cukup sekian video untuk kali ini. Mungkin ada yang belum jelas, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Mohon maaf karena kondisi sudah pasti ya, cara penyampaian saya kurang enak atau kurang mudah dicerna, dan hasil dari kameranya juga kurang pasti. Yang jelas didengarkan dan diamati aja, intinya seperti itu. Terima kasih untuk subscriber dan penontonku. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali.